Salam Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Naik Semorang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Mu yang memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan, berilah kami Roh Kudus-Mu dan curahkan kami dengan segala hikmat daripada Allah, sehingga kami dapat mendengar, menghayati, dan melakukan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dari kitab Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Demikian sabda Tuhan kepada kita. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk kita tetap melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Melaksanakan, menghidupi, taat kepada sabdanya. Ini adalah sesuatu yang menjadi utama di dalam kehidupan orang yang percaya. Pada teks ini, Yesus mengatakan kepada orang banyak dan juga kepada murid-muridnya bahwa ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang yang pintar, orang yang memahami tentang hukum Taurat, memahami kitab para nabi. Mereka ini adalah orang-orang yang mengetahui persis isinya. Tetapi ada sesuatu yang Yesus mau katakan kepada orang banyak ini, yakni bukan yang terutama mengetahui isi daripada Taurat atau isi daripada kitab nabi. Semuanya itu memang penting, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita ketika mengetahui sabda itu, kita justru hidup di dalam sabda itu. Kita menurutinya, kita melakukannya, sehingga hidup kita menjadi teladan bagi orang banyak. Bapak Ibu, biasanya yang terbaik
untuk orang lain dapat meniru adalah ketika kita melakukan, mempraktekkannya, sehingga orang-orang yang lain mengikuti karena mereka tahu persis inilah yang harus kita lakukan. Ahli-ahli Taurat di dalam hal ini, mereka justru memberikan tekanan-tekanan yang berat kepada orang banyak, kepada kaum awam, yang mereka berikan berbagai hukum, berbagai peraturan, agar orang banyak ini taat, tunduk, mengerti. Tetapi yang paling sangat menyedihkan sekali, mereka hanya mengikatkan beban-beban berat kepada orang banyak, tetapi mereka sendiri tidak mau melakukannya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh hukum tersebut, mereka abaikan. Justru mereka menggunakan pengetahuan terhadap hukum-hukum tersebut hanya untuk mengangkat status mereka, agar mereka dikatakan sebagai orang pintar, ahli Taurat, orang suci, pemuka agama, dan mereka bangga terhadap statusnya itu. Bahkan mereka tidak malu-malu untuk memakai berbagai atribut keagamaan di dalam kehidupan mereka, seperti mereka memakai tali sembahyang yang lebar, jubah yang panjang, yang semestinya ini dikenakan di rumah ibadah, sebab itu adalah atribut yang dipakai untuk orang yang akan melaksanakan ibadah, tetapi mereka pertontonkan di tempat yang ramai. Mereka di pasar, di kerumunan orang banyak, mereka duduk di tempat perjamuan, mereka senantiasa mencari hormat bagi dirinya dengan berbagai atribut-atribut keagamaan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, tentu tidak salah orang memakai atribut keagamaan ini, tetapi mestinya kita memakainya pada tempat yang sebenarnya. Atribut keagamaan adalah simbol-simbol di mana kita menguduskan satu tata acara ibadah. Karena memang kegunaannya adalah kegunaan yang telah dikhususkan untuk melaksanakan upacara-upacara keagamaan. Sementara orang yang beragama, yang hidup di dalam hukum, mestinya melakukannya di dalam perbuatan kehidupannya sehari-hari. Dia mestinya tampil sebagai seorang yang baik, yang rendah hati, yang suka menolong, yang percaya bahwa dia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani orang banyak, untuk melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan kepada orang banyak. Di sanalah seharusnya terlihat ketaatan seorang yang beragama, ketaatan daripada seorang yang percaya kepada Tuhan, yang menjadi murid daripada Tuhan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, mereka memang tidak mempraktikkan itu. Karena bagi mereka agama hanyalah sarana untuk mereka mendapatkan kehormatan dari orang banyak. Sebab dengan keagamaan itu, kepintaran mereka terhadap hukum, maka mereka melihat dirinya sebagai kelompok yang eksklusif, yang tersanjung, dan juga sebagai orang yang harus diutamakan di dalam berbagai hal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, dengan kepintaran mereka terhadap hukum-hukum, mereka menginginkan satu penghargaan yang besar. Mereka suka dikatakan rabi, seorang yang menjadi pengajar. Seorang pengajar tentunya adalah seorang yang terhormat,
dianggap pintar, bijak, dan mengetahui segala-galanya mengenai hukum itu. Itu yang mereka inginkan. Tetapi sekali lagi, di dalam pengajaran yang dikatakan oleh Yesus dalam hal ini, justru janganlah melekat pada diri kita hanya simbol-simbol saja, hanya status saja, simbol keagamaan, status rabi, orang yang terpandang, tetapi kita tidak memberikan dampak perubahan terhadap kehadiran kita. Mestinya sebagai seorang rabi yang pintar, yang mengetahui hukum, mestinya kita menjadi teladan di dalam hukum. Bukan justru orang lain melihat bahwa kita adalah orang yang memutarbalikkan. Kita tahu hukum, tetapi kita berupaya untuk menyelewengkan hukum itu untuk kepentingan. Kita berupaya untuk mengatakan bahwa apa yang kita ketahui tentang hukum itu adalah sesuatu yang hanya bersifat pengajaran yang orang lain yang menjadi terbeban terhadap itu. Padahal sebagai seorang rabi adalah pengajar, tetapi hidupnya menjadi teladan kepada semua orang. Itu sebabnya dikatakan oleh Yesus di sini, janganlah kamu ingin disebut rabi, karena hanya satu rabi. Bapak dan Ibu, tentu dalam hal ini teks firman Tuhan yang kita baca menunjukkan bahwa rabi yang satu itu, yang sebenarnya itu hanyalah Yesus. Sebab Yesus, dia mengetahui hukum, tetapi dia hidup di dalam hukum itu dan menjadi teladan bagi setiap orang ketika mereka ingin belajar tentang hukum, tentang sabda, tentang kebenaran, tentang apa yang diinginkan oleh Allah. Bapak dan Ibu, rabi adalah seorang yang bukan saja mengajarkan, tetapi membawa orang kepada kebenaran itu, kepada keselamatan itu. Dan itu tidak mampu dilakukan oleh orang-orang ahli Taurat ini. Ahli Taurat ini justru mereka tahu beban yang sangat berat di dalam hukum, maka mereka melimpahkannya kepada orang lain. Mereka hanya butuh untuk statusnya sebagai pengajar, sebagai orang yang mengetahui hukum. Tetapi mereka sendiri tidak mau melakukannya karena mereka memang merasakan beban itu sangat berat dan harus menjadi seorang yang melayani. Karena di dalam pengajaran itu ada pengajaran agar mereka boleh mengajarkan kebaikan itu sambil meneladani. Dan di dalam keteladanan itu maka ada kerendahan hati untuk melakukan apa yang dikatakan sabda, sehingga ketika kita melakukannya, kita pun harus merendahkan diri kita agar dapat orang lain memahaminya dan meneladaninya dengan baik. Dan hanya satu yang mampu melakukan itu, yakni Yesus. Dia mengajarkan tentang kebaikan dan dia melakukan kebaikan. Dia mengajarkan pengampunan dan dia mengampuni. Dia mengajarkan kasih dan dia merangkul. Dia mengajarkan memberi, tetapi dia lebih daripada memberi, justru membuat orang berkelimpahan. Dan itu tidak mampu dilakukan para ahli Taurat. Itu sebabnya hanya satu yang dapat dikatakan sebagai rabi, yakni Yesus Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ahli Taurat oleh karena merasa bahwa mereka mengetahui hukum-hukum tersebut, maka tak jarang mereka ingin disebut sebagai pemimpin, ingin disebut sebagai bapa. Dan Yesus mengingatkan hanya ada satu bapa, yaitu Bapamu yang di surga. Hanya ada satu pemimpin, yaitu Mesias. Mengapa Yesus mengatakan hanya ada satu bapa? Karena bapa itu sifatnya adalah mengayomi, sikapnya adalah melindungi, sikapnya adalah menyelamatkan. Sehingga seorang bapa akan bersedia untuk melakukan
berbagai hal yang terbaik kepada anak-anaknya demi keselamatan anak-anaknya. Kita mendengarkan cerita bagaimana seorang bapak yang mengasihi, sekalipun anaknya telah tersesat, telah menjual harta daripada orang tuanya, ketika anaknya yang telah jahat itu tetapi kembali kepada bapak, bapak itu mengampuni. Bapak mempunyai jiwa pengampun. Bapak mempunyai jiwa yang mengasihi, melindungi, dan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Dan sekali lagi, itu tidak mampu dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Bapak dan Ibu, ahli Taurat juga bukan pemimpin, sekalipun mereka ingin disanjung dan disebut sebagai pemimpin. Sebab pemimpin yang sebenarnya di dalam teks ini Yesus katakan dia adalah Mesias. Bapak Ibu, saudara-saudara, tentu Mesias ini berhubungan kepada suatu penyelamatan. Mesias akan menyelamatkan umatnya. Dan Mesias itu akan memberikan nyawanya bagi umatnya. Siapakah ahli Taurat? Dan maukah mereka memberikan nyawanya bagi umatnya? Tidak ada seorang pun ahli Taurat yang siap untuk memberikan nyawanya kepada umatnya. Bahkan yang terjadi, ahli Taurat selalu memperkaya dirinya, baik dengan pajak, baik suci, dengan persembahan-persembahan, dan berbagai yang dibebankan kepada kaum awam. Dan mereka memperkaya dirinya. Mereka tidak pernah hidup sebagai Mesias, sehingga mereka tidak layak disebut pemimpin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau kita memang ingin menjadi besar, janganlah seperti ahli Taurat yang mengetahui tapi tidak pernah melakukan, yang mengajar tapi tidak hidup di dalam pengajarannya, yang ingin disebut rabi tapi tidak pernah melakukan sebagaimana seorang rabi memberi teladan yang baik, yang ingin disebut pemimpin tapi tidak pernah mengorbankan, bahkan memberikan nyawanya untuk umatnya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ketika kita mau menjadi besar, kita diajarkan untuk belajar untuk menjadi pelayan. Dikatakan di dalam ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang meninggikan, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini yang paling penting untuk kita memulai hidup bersama-sama. Kita harus di tengah-tengah kehidupan komunitas kita, kalau kita memang mengetahui hukum dan kita ingin menjadi besar di antara mereka semua, belajarlah menjadi pelayan. Di dalam kegiatan melayani inilah ketika kita belajar merendahkan diri kita, di sanalah kita ditinggikan. Maka orang-orang yang ada di dalam komunitas melihat jeripaya kita, melihat kebaikan kita, melihat kerendahan hati kita, dan itulah yang mengangkat harkat kita menjadi yang terutama di antara mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang yang belajar tentang firman Tuhan, biarlah kiranya hidup di dalam firman Tuhan. Biarlah dia melakukan apa yang telah didengarnya, apa yang telah dibacanya, dan hidup di sana sebagai seorang yang rendah hati dan melayani, dan dia akan menjadi pemimpin yang besar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk sabda-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menguatkan kami agar kami mampu melakukannya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.